Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dapat berkumpul ya dalam rangka diseminasi yang dilakukan oleh saya ya. Karena ini adalah salah satu bagian dari program CGP ya, calon guru penggerak yang saya lakukan ya selama kurang lebih sekarang sudah berjalan 2 bulan dan akan sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa materi yang saya sampaikan ini merupakan materi yang ada dalam modul 1.4 ya. Jadi Bapak Ibu, tujuan saya di sini bukan untuk menggurui apalagi dan sebagainya, tapi di sini saya mencoba untuk memberikan pengalaman dan juga konsep yang sudah saya berikan selama saya mengikuti program guru penggerak. Nah, di sini ya materi kita hari ini adalah mengenai sosialisasi budaya. Nah, ini wow, positif sekali. Ya itu ya, jadi oleh saya. Kenalannya mungkin dilakukan ya. Ini masih ada kan? Pas Piala Dunia. Oh, Piala Dunia kan ada kasih lagi. Saya Piala Dunia. Yang selanjutnya ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas ya, yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu mengenai konsep inti budaya positif. Di sini ada bagaimana perubahan perilaku positif, disiplin positif sampai dengan yang dimaksud dengan segitiga. Nah, di sini ada sebuah paradigma baru ya Bapak Ibu sekalian, di mana pembelajaran itu telah bergeser ya. Konsep pembelajaran itu telah bergeser. Sekarang itu zamannya yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kalau dulu kita belajar kan metodenya sama ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa dulu pas belajar itu keras, tegas dan sebagainya. Kalau melanggar peraturan, kecut dan sebagainya. Ditegur ya. Untuk zaman hari ini sekarang kurikulum merdeka mengajak ya pembelajaran itu berdiferensiasi, jadi bisa mengakomodasi ya peserta didik. Jadi gaya belajar peserta didik itu kan beragam ya, ada yang audio, ada yang visual, bahkan ada yang kinestetik. Jadi perlu untuk bergerak. Nah, kita sebagai seorang pengajar dituntut untuk bisa memfasilitasi ya, jadi pembelajaran itu bisa berpusat pada murid dan bisa memenuhi kebutuhan dari peserta. Nah, dan juga satu lagi yaitu adalah untuk mewujudkan yang dimaksud dengan profil pelajar. Jadi karakter-karakter yang diharapkan ada dalam peserta didik ya, yang kita ajarkan. Nah, mungkin untuk profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, sudah mulai mempraktekkan dalam pembelajaran masing-masing, yaitu karakter-karakter yang tujuannya itu dibentuk ya melalui pembelajaran yang dilakukan di kelas, yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Ada dimulai beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian bermandiri, beraktivitas kreatif, bergotong royong sampai berkebinekaan. Jangan potong nanti.
dan mengajak. Nah, selanjutnya karena kita sekarang masuk ke era yang dimaksud dengan merdeka mengajar ya, merdeka belajar dan sebagainya. Konsep merdeka belajar juga dibangun melalui teori-teori yang sudah ada ya sebelumnya. Salah satu teori ya yang bisa mendasari pelaksanaan kurikulum merdeka ya, yaitu adalah adanya yang disebut dengan teori kontrol ya. Di sini disebutkan oleh seorang ahli yang bernama William Glasser. Di sini ada berbagai macam yang disebut dengan miskonsepsi atau konsep yang dinilai keliru ya mengenai belajar pada tahap-tahap atau pada zaman-zaman sebelumnya. Ada konsep di mana ilusi ya, ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi tujuan belajar itu dulu itu pernah dikatakan guru itu bisa mengontrol berperilaku dari murid. Padahal pada kenyataannya ya murid itu adalah seorang manusia ya. Manusia itu adalah seorang yang merdeka, memiliki bakat dan juga memiliki potensi masing-masing dan tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh guru. Jadi menurut Ki Dewantara, guru itu seharusnya itu adalah sebagai seorang petani ya. Petani itu artinya bisa menumbuhkan bibit-bibit yang bibit di sini adalah peserta didik bisa menumbuhkan potensi dan juga bakat yang dia miliki. Bukan untuk mengontrol seluruh sendi-sendi kehidupannya ya. Mengontrol kehidupannya seperti itu. Kemudian ada juga miskonsepsi yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kritik atau bahkan memarahi dan juga membuat rasa bersalah kepada siswa itu justru dapat merusak ya karakter. Merasa bersalah dapat membuat siswa menjadi rendah diri ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya lanjut ya, gitu ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma ya. Dari mulai stimulus respon ke teori kontrol. Jadi ini perbedaannya ya antara teori kontrol yang mendasari kurikulum merdeka dengan teori sebelumnya stimulus respon. Di situ dijelaskan bahwa realitas sebelumnya kita menganggap bahwa setiap kebutuhan manusia itu sama ya, bisa disamakan. Tapi pada kenyataannya kebutuhan setiap manusia, bahkan hal ini peserta didik itu bisa berbeda-beda. Semua orang memiliki hal yang dapat melihat atau memiliki perspektif yang sama. Tetapi sebenarnya setiap orang itu pasti memiliki perspektif yang berbeda. Itu ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu ya inti nama. Teori kontrol itu menyatakan bahwa kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri, sedangkan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya dari kontrol ini berkaitan dengan yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif apabila kita berbicara mengenai disiplin, tentu saja Bapak Ibu sudah atau rangkaian berkaitan dengan yang namanya peraturan ya. Peraturan ditegakkan untuk bisa menumbuhkan perilaku disiplin kepada peserta didik. Tetapi menurut konsep disiplin positif di sini justru disiplin positif itu bertujuan untuk bisa menumbuhkan kesadaran ya. Jadi siswa itu disiplin itu atas kesadarannya sendiri, bukan hanya karena takut pada peraturan. Jadi tidak mendapatkan hukuman, siswa disiplin itu karena kesadarannya sendiri dari lubuk hati yang paling dalam, bukan takut peraturan. Misalnya kalau terlambat takut dihukum, mengelilingi lapang 20 kali dan sebagainya. Tetapi disiplin itu muncul karena adanya kesadaran dari diri peserta didik masing-masing. Nah, sebagai
pendidik ya sebagai guru tentu saja Bapak Ibu, tujuan kita salah satunya adalah untuk bisa membentuk murid yang memiliki disiplin, bisa memiliki disiplin diri dan juga bisa berperilaku dengan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, di sini ada pengertian dari nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama ya, Bapak Ibu yang berlaku universal dan juga hidup di masyarakat. Contoh nilai-nilai kebajikan itu seperti ada dalam mobil pelajaran Pancasila. Kemudian menurut itu ya primary profil pelajaran Pancasila dari mulai beriman sampai dengan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang dapat diterima oleh seluruh kalangan manusia. Jadi disiplin positif itu kalau kita kaitkan dengan konsep nilai kebajikan, tujuannya itu adalah kita sebagai pendidik bisa membentuk peserta didik yang perilakunya itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal di masyarakat. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Apakah ada konsep yang kurang jelas penyampaiannya? Jelas? Ya? Oke. Itu tuh tadi di sana. Boleh? Ya, silakan. Ya, ada tempatnya. Tadi positif ya. Ya, ada trik-triknya nggak? Ada disiplin positif itu bisa dilaksanakan. Trik-triknya disiplin positif ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu saja ada trik-triknya ya. Oke. Apa triknya? Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nanti di materi selanjutnya itu ada Bapak Ibu yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu adalah upaya penegakan peraturan atau memperbaiki perilaku siswa dengan cara membangun mental. Jadi ada trik-triknya, salah satunya itu adalah dengan menegakkan atau melaksanakan yang dimaksud dengan restitusi. Lanjut ya. Nah itu ya, jadi disiplin positif itu perilaku yang peserta didik yang bisa sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, nilai-nilai kebajikan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, ada pertanyaan ya. Dan tujuan kita itu membentuk peserta didik yang memiliki nilai kebajikan yang hidup di masyarakat. Tapi kenapa sih peserta didik itu banyak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran dan sebagainya? Padahal sebenarnya peserta didik itu sudah tahu ya bahwa perilaku yang mereka lakukan itu salah, sudah tahu salah, tetapi tetap dilakukan. Ada yang mengatakan hal tersebut manusiawi ya, bahkan saya juga sering ya melakukan itu. Udah tahu salah, tapi dilakukan. Udah tahu berdosa ya, bisa masuk neraka, tapi dilakukan. Kenapa? Kenapa sih manusia itu ada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bahkan melanggar norma agama ya, yang jelas ancamannya itu masuk neraka. Kenapa? Karena hal tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu ya. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apabila kebutuhan dasarnya itu tidak tercapai, maka mungkin akan mengakibatkan efek samping, ringan dan lain sebagainya. Jadi kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, dapat menimbulkan impact positif ya, kepada orang tersebut, sehingga melakukan salah satunya melakukan pelanggaran. Contohnya apa kebutuhan dasar manusia itu ini ya.
Nah, ya. Kamu mau sama karyawan? Jadi nggak kehapus. Bentar ya, Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dari ini dulu aja, dari rumput bukan. Kelihatan nggak? Enggak. Tidak ya, sama saya juga ya. Saya besar dulu. Nah ini Bagi lagi Pak. dasar manusia ya. 150%. Nah, besok. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada yang dimaksud dengan bertahan hidup, ya, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan juga penguasaan. Jadi, kenapa peserta didik itu bisa melakukan pelanggaran? Kenapa peserta didik bisa melakukan perilaku yang di luar nalar, yang tidak sesuai dengan apa yang dibacakan? Mungkin karena kebutuhan dasar hidup, kebutuhan dasar manusianya itu tidak terpenuhi. Contohnya seperti peserta didik yang di rumahnya kurang kasih sayang, di sekolahnya mungkin bisa bertindak abuse ya, seperti mengganggu orang lain, mencari perhatian guru-gurunya dan sebagainya. Peserta didik yang di rumahnya perlu kebebasan, mungkin di sekolahnya repot ya, bisa merusak fasilitas, mengganggu ketertiban umum, mengganggu peserta didik yang lain. Jadi karena kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, peserta didik mampu atau bisa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ada bertahan hidup sampai dengan 2%. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah ini ya, kita masuk ke konsep selanjutnya ya, yaitu adalah mengenai konsep disiplin. Ya, di sini saya mencoba untuk membandingkan bagaimana sih treatment untuk menegakkan disiplin dengan berbagai macam treatment. Di sini ada treatment atau tindakan, hukuman, penghargaan dan sebagainya. Di sini saya mencoba untuk mengkategorisasi yang pertama konsep disiplin dengan melakukan hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan menurut teori yang saya baca ya, justru hal tersebut itu dianggap sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Karena disiplin yang dilakukan oleh peserta didik itu bukan dari hatinya sendiri ya, bukan dari kesadaran sendiri. Contohnya seperti hukuman ya. Kalau kita memberikan hukuman kepada peserta didik, memang ada sedikit positifnya ya, tetapi kebanyakan mudaratnya ya, kebanyakan hal-hal negatif. Misalnya ada peserta didik yang terlambat, kita memberikan hukuman, push up, kemudian lari dan sebagainya, akan memberikan dampak negatif. Bapak Ibu, yang pertama menyakitkan ya, menyakitkan jelas ya. Kalau hukumannya fisik, kalau push up mungkin dari tangan dan sebagainya. Kalau lari capek, ya. Kemudian merasakan peserta didik itu tidak nyaman ya. Kemudian murid itu takut ya, takut kepada si pemberi hukuman. Merasa, kemudian memaksa ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, merasa dia itu adalah seseorang yang hina ya, karena melanggar peraturan tersebut. Ada juga penghargaan. Nah ini juga konsep yang baru ya, yang saya dapatkan selama mempelajari modul ini. Saya juga dulu pernah menganggap bahwa penghargaan itu justru sebagai apresiasi kepada peserta didik. Tetapi menurut teori yang saya baca, menurut William Glasser, penghargaan ini justru bisa memberikan dampak negatif
kepada murid atau siswa atau peserta didik. Yang pertama, penghargaan itu dianggap tidak efektif. Artinya siswa itu melakukan sebuah hal yang positif kalau diberi penghargaan. Kalau tidak diberi penghargaan, dia itu ringan, tidak ikhlas dan sebagainya. Kemudian bisa merusak hubungan dengan siswa lain. Maksudnya di sini kalau ada siswa yang diberikan penghargaan, mungkin saja ya siswa yang lain, peserta didik yang lain itu merasa iri terhadap treatment atau perlakuan yang dilakukan kepada peserta didik tersebut. Disebabkan karena adanya perbedaan tindakan. Wah, kenapa ya misalnya peserta didik Jagunang Aceh misalnya, wah Aceh mah diberikan penghargaan terus, sedangkan saya John tidak diberikan penghargaan. Wah, terima kasih dan sebagainya. Kemudian bisa mematikan kreativitas. Artinya mematikan kreativitas di sini, siswa itu hanya ingin melakukan kegiatan yang outputnya itu ingin mendapatkan penghargaan. Mendukung salah satu calon OSIS tertentu karena ingin penghargaan, ingin menjadi kabinet OSIS tersebut. Jadi ada penghargaan tertentu. Itu mengenai konsep disiplin dengan identitas yang baru. Selanjutnya ada juga konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada konsep konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah contohnya seperti kalau ada peserta didik yang melanggar, kita itu memberikan informasi kepada peserta didik tersebut mengenai konsekuensi yang didapat. Misalnya saya melanggar peraturan, tidak masuk ke kelas selama tulisannya di sini ini di grup ininya dipotong ya. Peserta didik, John, kamu melanggar peraturan, John. Ada konsekuensi nih, apa? Kamu terlambat 10 menit, berarti kamu tidak istirahat 10 menit. Memang ada positifnya ya, jadi siswa itu bisa memahami ya konsep bertanggung jawab. Jadi bisa membuat murid itu menghormati peraturan. Jadi kemudian bisa menimbulkan stimulus dan respon. Tetapi yang paling baik menurut teori William Glasser itu yang paling baik itu adalah konsep disiplin itu, penegakan disiplin positif itu. Ini berkaitan dengan peraturan dari topik yang tadi ya, bahwa penegakan peraturan itu yang paling baik itu dengan konsep restitusi. Jadi restitusi itu bisa memberikan manfaat, diantaranya bisa membentuk murid yang bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kan kalau hukuman mah jangka pendek ya. Kalau melanggar peraturan dihukum push up misalnya teh. Kemudian misalnya berenang di sungai, kan itu mah jangka pendek ya. Kalau restitusi itu bisa memberikan pemecahan masalah yang berlangsung atau berlangsung jangka panjang. Kemudian murid juga bersemangat memperbaiki kesalahan karena di situ ada diskusi antara kita sebagai guru dan murid, bisa menemui titik temu untuk bisa memperbaiki masalah yang ada. Kemudian murid juga dapat menghormati dirinya dan orang lain. Menghormati dirinya, dia itu merasa tidak merasa rendah diri karena sebagai pelanggan, juga menghormati orang lain. Karena diajak diskusi, murid itu menghormati guru tersebut. Itu ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai tindakan penegakan disiplin macam-macamnya. Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau gini Pak, Ya. masalah konsep disiplin, ya. Ketika guru misalkan di awal pembelajaran atau di awal tahun ajar membuat suatu kesepakatan dengan siswa, tapi siswa sendiri yang memilih untuk konsekuensinya, misalkan dibuat pernyataan siswa apabila misalkan saya terlambat saya siap, tapi dengan keinginan mereka sendiri, dengan pilihan konsekuensinya masing-masing beda-beda gitu. Itu maksudnya kemudian disepakati guru dengan siswanya, apabila misalkan siswanya itu melanggar, misalkan dia siap diberi push up, apabila terlambat 10 menit 10 kali push up.
Tetapi itu dengan siswa, kemudian sepakati ketika siswa itu terlambat, kemudian dia push up sendiri, apakah masuk ke gagal atau yang sukses? Kalau menurut pemahaman saya itu termasuk ke dalam konsekuensi karena kan di awalnya itu sudah disepakati, jadi tinggal melaksanakan konsekuensi yang sudah disepakati awal. Ya, pun misalkan saya siap ditampar, misalkan tapi siswanya yang minta, apabila saya terlambat saya siap ditampar oleh guru. Nah, ketika dia terlambat dia yang meminta gitu, terus misalkan ditampar, nah itu maksudnya gimana itu? Oh iya. Nah, di materi kita selanjutnya itu ada yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Oh, Jadi nanti itu ada berbagai macam konsep yang berbeda ya. Kalau itu mungkin masuknya peraturan ya Bapak ya. Nah, kalau peraturan itu bisa saja yang dimaksud peraturan itu bisa kalimatnya itu negatif ya. Bisa tidak masuk kelas dicabok apa tapi itu masuknya peraturan. iya dia yang minta, bukan gurunya yang misalkan nyuruh saya sendiri yang siap. Kalau itu masuknya masih konsekuensi sih. itu positif. Nah itu masalahnya kan. Kalau perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman itu spontan itu jadi tidak ada kesepakatan awalnya. Spontan, bicara spontan. Kamu terlambat, saya tendang kau kepalanya. Nah, itu hukuman ya. Kalau konsekuensi di awalnya sudah ada di kesepakatan. Meskipun negatif tadi, mungkin maksudnya konsekuensi kan ya. Jadi aneh juga ya kalau ada kesepakatan konsekuensi antara siswa yang mendukung di Ya mungkin karena siswanya dengan percaya diri gitu Pak, saya tidak akan terlambat, tapi suatu waktu misalkan kita ada halangan apa di jalan membuat dia terlambat gitu. Ya, jadi kalau menurut saya mah itu termasuk dalam konsekuensi. Karena di awal sudah ya. Tadi patahnya dulu ya. Ya, terima kasih Bang Maris. Menarik Pak Lutfi, pertanyaan saya tentang konsep disiplin dengan yang itu apa disiplin positif ya. Nah, apabila dikorelasikan kita melihat bahwa disiplin itu masuknya dalam pengembangan diri itu soft skill ya Pak. Betul kan? Itu ya Pak. Nah, di situ tadi yang di slide selanjutnya Pak, boleh. Ada stimulus dengan konsekuensi. Bagaimana cara menanamkan stimulus respon positif agar anak tersebut paham bahwa disiplin positif itu penting untuk dia, penting untuk si siswa tersebut. Stimulus apa sih yang harus disampaikan atau yang diberikan itu, dan contohnya seperti apa? Ini yang Jadi bertanya mengenai konsekuensi Ya, atau mengenai tentang konsekuensi yang stimulusnya. Salah satu contoh stimulus seperti apa? Kalau menurut teori William Glasser ya, sebenarnya yang paling baik itu penerapan disiplin itu harus diskusi. Karena kalau konsekuensi itu jadi peserta didik itu tidak dilibatkan atau tidak bebas ya dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi terkekang oleh kesepakatan yang sebelumnya. Kalau restitusi itu kan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Kalau pertanyaan dari Pak Tajir itu bagaimana sih cara yang efektif untuk menstimulus siswa atau peserta didik agar mereka tuh paham bahwa disiplin positif itu ya penting untuk diri mereka. Tapi kan kalau dari realitanya kadang ya contoh kecil aja, disiplin positif kalau datang pada terlambat, tapi mereka tidak mereka dengan sadar melakukan itu. Kalau menurut yang saya pahami, bagaimana untuk bisa efektif? Efektif itu bisa dilakukan atau bisa terwujud kalau bisa melibatkan siswa. Jadi penanganan pelanggaran tersebut itu bukan dari kita hukumannya itu, bukan dari peraturan hukuman, bukan dari yang bagus juga konsekuensi itu kan bukan dari siswa yang melanggar kan? Yang paling baik itu adalah dengan cara kita menggali kenapa sih Anda terlambat. Kan kalau sudah merasa mengapa sih Anda terlambat, didengarkan alasannya, saya terlambat karena ini. Tidak menyalahkan siswa karena kita juga tidak tahu bagaimana kondisi di rumahnya. Kemudian kita diskusi
dengan siklus tersebut. Kamu melakukan pelanggaran. Saya pahami bahwa kamu melakukan pelanggaran pasti ada alasannya. Oke, dia merasa didengarkan ya Bapak. Kemudian mari kita cari pemecahan masalah tersebut. Jadi kalau dari kesadaran diri sendiri memperbaiki kesalahan, saya rasa kedepannya mungkin siswa akan merasa mikir mungkin kedepannya untuk bisa memperbaiki. Karena kan kenapa melanggar terus, karena mungkin merasa kesal ya, karena hukuman yang diterima itu bukan karena kesepakatan dengan kita sebagai guru, tapi karena adanya konsekuensi bahkan adanya hukuman sebelumnya. Tapi apabila sudah ada pembinaan, konseling, diskusi, tetapi siswa tersebut tidak ada perubahan, maaf nih, berarti ada yang bermasalah dengan anaknya. Ya. Betul. Nah, itu tindakan selanjutnya seperti apa? Tindakan selanjutnya seperti apa gitu? Kalau sudah direstitusi, Ya, masih pelaku misalnya masih masih melanggar dan sebagainya, mungkin itu tindakan restitusi itu bisa dilakukan berulang kan? Jadi tindakan restitusi pertama apa sih alasannya? Ini oke. Masalahnya dari kamu banyak masalahnya. Ini Pak, oke. Kedepannya berarti dievaluasi lagi. Kamu melanggar kemarin kesepakatan kita ini, apalagi apa maunya kamu? Kalau terus melanggar mungkin ada kelainan mungkin apa? Mungkin ada hal-hal lain mungkin ya yang perlu diuji secara klinis mungkin ya. Perlu penanganan ahli mungkin ya kalau itu Maya. Kalau mengenai disiplin positif di sini, itu tujuannya itu kita sebagai guru itu yang dianggap sebagai awam ya, sebagai orang awam, psikologi, bagaimana sih kita bisa mengakomodasi kepentingan di siswa tersebut. Kalau yang itu kan kalau individu yang memiliki mungkin kalau kasar apa ya, berikutnya itu kalau kasar kan kelainan. ABK. Ini ABK ya, anak berkebutuhan khusus, itu kan perlu penanganan. Tidak ada batas waktunya Sampai lulus. Iya, sampai lulus ataupun dia mengubah diri. Jadi dalam misalnya 1 kali, bahkan 3 kali, 4 kali terus saja sampai ada perubahan. restitusi dilakukan dengan mengevaluasi restitusi yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, Pak Lutfi menarik sekali diskusinya. Nyambung dengan Pak Mulis, Pak Zil, Pak Mungkin. Berarti tadi ada yang ini ya, masalah hadiah ya, efektif ya. Apresiasi berarti tidak efektif. Menurut saya ini agak keliru karena dalam menuju tadi yang Pak Mulis dan Pak Adi perlu adanya panis dan reward dan panis ya. Jadi adanya penghargaan dan juga adanya konsekuensi atau hukuman ya. Tapi tadi dijelaskan bahwa tidak efektif. Menurut saya itu salah. Berarti. Karena apa? Untuk menuju ke sana kita harus memberikan dorongan semangat dulu dan lupa mungkin memberikan penghargaan. Iya, melakukan tidak melulu benda ataupun materi gitu kan. Dan juga hukumannya juga bisa dengan hukuman yang setara atau yang efektif ya, yang memang itu sesuai dengan konsekuensi yang dilakukan. Jadi kalau menurut saya penghargaan ini betul dan hukuman ini sangat perlu sekali ya, untuk menuju ke sebelum restitusi kan? Karena kalau terus restitusi ya nggak akan ada efek karena terjadi di lapangan kita sudah melakukan restitusi sebetulnya kali ini ya kan. Nah menurut saya penting untuk panis reward dan punishment itu sih. Terima kasih. Topik mungkin ini kepikiran ya. Jadi penghargaan itu bukan dimaknai sempit mungkin ya Bapak Ibu, bukan hanya berupa materi, coklat dan sebagainya, tetapi penghargaan verbal juga ya bisa memberikan positif. Kita sebelumnya kan dengan evaluasi itu bisa
dia sendiri disepakati. Nah, misalkan yang pakaiannya tidak lengkap, pakaiannya tidak dipasukkan, sampai ke datang terlambat itu dia yang menentukan hukumannya. Kemudian disepakati baru dibuat sebuah aturan yang disahkan gitu. Setahu saya. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Mus itu berkaitan dengan materi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah konsep di mana sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita sepakati dulu dengan siswa kira-kira nilai-nilai yang harus dijunjung itu apa saja dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada peraturan, ada keyakinan kelas, ada nilai-nilai dari keyakinan kelas. Mungkin di materi selanjutnya akan dalam lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan lagi, silakan. Ya, silakan. Memang bisa dilaksanakan di keadaan tertentu ya untuk bisa apa ya mengalihkan mungkin ya Tidak ada levelnya, tidak yang minta. Itu kan kamu apa? Sepakat, masih melakukan aturannya lembah lagi. Kamu sekarang udah gini, dan seterusnya ini lebih meningkatkan level hukumannya, tapi dia yang lebih. Sampaikan dia, saya siap hukuman ini. Mungkin seperti itu ya akhirnya. Aman. jadi dimasukkan ke proses restitusinya mungkin ya. Tapi Pak Lutfi, kalau saya melihat konsep disiplin positif ya, jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau misalnya mau jangka pendek mah memang harus hukuman. Kalau mau jangka pendek ini, cuman efeknya nanti jangka panjang. Jadi sama aja. Sekarang misalnya di restitusi, kalau misalnya orang kesiangan tidak dihukum, tapi misalnya dikurangi jatah istirahatnya, nanti keenakan kayak orang dihukum juga ada yang keenakan dihukum. Kalau berpikirnya keenakan seperti tadi yang misalnya yang ditantang oleh Pak Mukdes ya, ada siswa yang minta digampar hukumannya, padahal itu mintaan siswa. Artinya apa? Dia itu udah biasa digampar kan di rumahnya. Nggak tahu di mana. Karena kalau normal nggak akan ada orang yang mau disakiti. Kalau normal, kalau misalnya ada siswa yang sampai siap digampar, artinya kan udah biasa. Jadi jangka panjang tuh, mungkin dia biasa digambarnya tidak 1-2 hari kemarin, enggak. Mungkin 2-3 tahun, 6-7 tahun, setiap hari di mana begitu ya. Jadi menurut saya konsep ini benar untuk jangka panjang. Kalau misalnya hukuman itu bisa efektif, benar juga. Tapi jangka pendek saat itu aja. Tapi cuma nanti dampaknya pertama dia akan memahami bahwa cara berkomunikasi itu adalah dengan hukuman. Jelas mempengaruhi pada karakter. Nah, profil pejabat ya silakan ngomongnya karakter, bukan ngomong kompetensi, bukan ngomong itu, ngomongnya karakter. Jadi bahasa Sunda mah aya ngaranna tenggar kalongeun. Saking kumineng dicarekan itu biasa. Nah, padahal kan harusnya manusia itu tidak tenggar kalongeun. Nah,
dikudakan. Kuda kan baru maju kalau ditucut. Ya, jadi kalau manusia itu kan maju kalau diomongin. Saya dari teringat sebuah teori belajar ya, ada stimulus respon jadi memang sekarang kalau saya dasarnya behavioristik bukan konstruktivisme. kami ingin membangun revolusi Iya, ya ini dibangun oleh guru-guru berarti. Dan jangan bandingkan dengan saya, karena saya itu kan tidak dibentuk oleh kurikulum merdeka. Saya itu dibentuk oleh kurikulum CBSA. Tuh budak sini anteng. Tapi kan kurikulum ada. Jadi jangan disamakan dengan saya generasi sebelumnya. karena kita itu sedang membangun manusia Indonesia tahun 2045. Gen Z itu kan yang lahir sudah bersentuhan dengan teknologi. Nah, Gen Z itu yang pas di dapur digoblok-goblokin langsung kenalin karena itu Gen Z. Karena digoblok-goblokin loh Pak Lutfi. Kalau kita kan digoblok-goblokin ketawa. Karena kita mah gen apa? Gen apa ya? Nah kita kan guru nih, sekarang kita guru, kita menghadapi anak-anak. Bukan berbicara tentang membentuk kita, bukan. Ini kita sedang berbicara membentuk anak. Luar biasa sekali ya masukannya Bapak Ibu. Sekalian mengenai sisi positif ya. Lanjut saja ya. Nah ini ya tadi kan dibahas yang paling baik itu restitusi. Apa sih restitusi? Ini adalah pengertian dari restitusi menurut Gosen. Gosen ini kayaknya orang Jerman ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini adalah perbedaan secara ya konseptual ya mengenai apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Ini saya ambil kasus terlambat masuk sekolah ya. Kalau kita menggunakan konsep hukuman, guru tersebut itu akan memberikan hukuman secara spontan ya. Hukuman spontan itu seperti lari ya. Lari tidak menggunakan sepatu 20 kali ya, jadi spontan. Guru menyuruh untuk mengangkat bendera juga memarahi murid. Hukuman yang diberikan itu tidak berdasarkan kesepakatan yang ada, bersifat spontan, keluar dari mulut guru, dari otak guru, karena adanya emosi sesaat. Itu yang disebut dengan hukuman. Ada juga konsekuensi. Kalau terlambat, guru yang melaksanakan treatment tindakan konsekuensi itu justru tujuannya itu adalah untuk mengganti kerugian yang ada. Wah kamu 10 menit terlambat berarti tidak istirahat, dikurangi istirahatnya 10 menit. Nah konsekuensinya itu yang membedakan dengan restitusi. Konsekuensi itu hukuman atau apa yang namanya ya, respon yang diberikan itu berasal dari guru, bukan berasal dari peserta didik. Jika kamu terlambat 10 menit, kamu konsekuensinya 10 menit tidak dipotong waktu istirahatnya. Yang memberikan konsekuensinya itu bukan karena ada diskusi dengan peserta didik, tapi langsung dari guru mengenai konsekuensi yang ada. Kalau restitusi ini justru kalau ada yang terlambat sekolah justru ditanyakan dulu kira-kira keyakinan kelas mana sih atau kamu melanggar nilai-nilai yang mana sih dalam pelajaran, kemudian berdiskusi dengan peserta didik tersebut kira-kira apa sih penyelesaiannya ya mengenai perbedaan sisi dengan program disiplin lain menurut ya gimana? Contoh konkret yang restitusi gitu. Contoh konkret yang restitusi Yang pernah dialami gitu. yang pernah dialami ya. Oke, ada beberapa mungkin kalau mengenai konsep restitusi ya
sampai dengan tahun sekarang mungkin saya belum pernah ya, karena saya juga seringnya memarahi sih ya, jarang marah sih tapi kamu ya. Saya jarang marah dan juga ada terkait dengan posisi guru ya, ada sebagai penghukum sampai dengan pemantau. Saya kebanyakan jadi pemantau, nanya-nanya doang kadang. Contohnya ya, mau contoh yang mana? Restitusi ya? Ada murid yang telat ya, apa ya namanya ya? Sana namanya koi ya. Koi terlambat ya. Koi, kamu kenapa terlambat? Restitusi itu menanyakan kembali, menanyakan dulu ya. Koi terlambat. Iya, jadi mau mencari validasi dulu. Koi kenapa terlambat? Alasannya apa? Koi terlambat karena koi main game sampai jam 4. Kenapa? Alasannya apa? Oke, dari guru juga kemudian menjawab. Oke, Bapak mengerti. Alasan koi tersebut. Bapak juga tidak ingin menyalahkan koi karena mungkin ada sesuatu di rumah koi. Tidak ingin menyalahkan koi. Lalu kalau restitusi itu kan diskusi. Lalu koi bagaimana untuk menyelesaikan masalah terlambat itu? Koi maunya gini. Oke, kita sepakati. Jadi adanya kesepakatan antara yang melanggar dan juga kita sendiri. Jadi hukuman yang diberikan, respon yang diberikan itu bukan dari guru, tapi melibatkan peserta didik. Tapi bukannya gini Pak Lutfi, kan di situ kira-kira teksnya guru itu menanyakan keyakinan kelas guru. Misalnya keyakinan kelas yang sudah disepakati itu tidak boleh terlambat. Jadi ditanyakan dulu nih ke anaknya, yakin nggak bahwa tidak boleh terlambat itu adalah sesuatu yang ini betul gitu. Kelasnya ya betul. Bukannya gitu dulu ya. Karena ada orang yang tidak yakin bahwa masuk tepat waktu itu adalah harus diikuti. Makanya dia terlambat terus. Bisa saja pas menyusun keyakinan kelas nggak hadir ya. Nah itu berarti salah keyakinannya. Jadi dibenerin dulu keyakinannya bahwa orang itu harus yakin bahwa melaksanakan sesuatu itu harus tepat waktu, harus sesuai waktu. Itu barangkali kesalahan keyakinan ini. Barangkali dia meyakini bahwa yakinlah datang terlambat aja teman itu. Tahu nggak siapa? Ini saya contoh namanya pasang ya. Oleh karena itu nanti ada juga konsep keyakinan kelas itu wajib untuk ditempel supaya semua tahu. Bukan cuma ditempel. Misalnya gini Bu, ada orang yang nggak sholat. Menurut Pak Lutfi, kenapa orang nggak sholat? Bisa jadi dia yakin kalau sholat itu wajib, bisa jadi. Ya mungkin karena agamanya beda aja. Ya, ini mah contoh yang ekstrim meyakini mengenai keyakinan. Kan keyakinan mah kepercayaan. Jadi ditanya dulu ke siswanya, yakin nggak bahwa tidak jangan terlambat. Kalau misalnya tidak yakin, nah itu dulu yang diperbaiki. Dan makanya mau dihukum, mau tidak dihukum tidak akan berguna kalau keyakinannya tidak diperbaiki. Mau dising-singkan ke neraka, diiming-imingi surga, kalau tidak yakin tetap tidak ada sholat Pak Lutfi. Ya, Itu contoh ekstrim gitu. ya. Saya tadi menjelaskannya kurang gitu ya. Saya begini ngerik-ngeriknya. Jadi ya udah, tanya dulu keyakinan kelas yang berulang. Terima kasih masukannya mereka. Itu bedanya restitusi. Tapi kalau masih dia nggak peduli anaknya yakin atau enggak. Nah, pokoknya aturannya ini kamu harus ikutin. Itu zaman dulu. Itu non restitusi. Gitu nggak? Ya, betul sekali. Ya gimana Pak Tadi? Yang kalau kita melihat case
kemudian kita mengambil implikasi di sini restitusi. Kalau siswa tersebut mengulang kemudian membantu penyelesaian, mengulang lagi, apakah seperti tadi yang disampaikan Pak Polis itu dia titik klimaksnya itu sampai siswa tersebut mengundurkan diri atau dilibatkan di BK orang tua atau bagaimana? Karena kalau menanyakan keyakinan kalau misalnya tidak ada perubahan ya mati gitu kalau mereka Untuk materi disiplin positif dalam modul saya belajar seperti ini. Untuk kedepannya mungkin ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Kalau menurut saya ya harus melibatkan guru BK, ya, bahkan dengan orang tua. Karena kan sekarang istilahnya kan sekarang bukan dikeluarkan ya, bukan ini ya, tapi mengundurkan diri kan dia juga punya. Berarti penyelesaian secara komprehensif. Ya, ini kalau berbicara itu pertanyaannya itu harus holistik intinya keseluruhan. Kalau saya sekarang bukan institusi doang. Saya pernah menanyakan itu Pak. Yang jawabannya itu jadi ada batasannya. Institusi ini ada dua kali terus aja. Kalau bisa dinaikkan dari level. Kalau misalkan sekolah dari mau disalahkan, ya kesepakatannya tadi atau konsekuensinya sesuai yang bisa. Tapi dengan level yang sampai dia sendiri bingung. Ya, karena dikeluarkan kan sekarang tidak boleh ya. Boleh kan bisa wae, cuman sekarang takut jadi masalah. Karena kan sekolah itu kan wajib ya. Kalau misalkan dikeluarkan oleh sekolah, kalau kenapa aturan wajib sekolah 12 tahun, tapi sekolah mengeluarkan. Makanya sampai siswa itu Jenuh ya titik mundur dengan sendirinya. bisa dimasukkan ke titik Bosan dengan sampai ya. tapi sekolah dan tidak sudah disalahkan karena dia sendiri kan dengan apa ya meminta hukuman yang tersebut. Jadi kalau menurut saya berarti yang dua itu guru menanyakan, guru membantu, ini akan mengganggu pembelajaran kalau sering dilakukan terlambat, mungkin 1,5 jam atau 1 jam menanyakan kenapa kamu dengan penyelesaian yang terganggu siswa yang lainnya juga kalau ini terus berulang. Kalau yang melakukan restitusi itu bisa guru mata pelajarannya. Itu bisa melibatkan dana, jadi dilakukan di luar pelajaran. Kalau ini dilakukan observasi, kadang-kadang terlambat terus didik donasi di ini kan itu memakan waktu ya. Padahal pembelajaran kan sebenarnya langsung. Bisa di BK aja kan? BK aja. Kita belajar, Hasil ke BK. ketemu BK aja. Pasti BK. BK kan tugasnya itu. Tapi kalau di sekolah yang lengkap nih, sekolah yang lengkap, yang apa ya tidak diurusi sama guru mata pelajaran Siswa. BK diurusi satpam kalau yang lengkap ya yang lengkap. Nah itu maksudnya. Karena kalau kita ada guru pikir kelamaan ngajar di sekolah yang nggak lengkap. Mungkin saya coba sekolah mengajar di Semarang. Ya, boleh. Jadi kalau yang kasus ini yang memang case ya. Tapi memang kalau menurut saya ya ngurusi manusia mah memang lama. Betul. Lama ngurusi manusia. Terus ya. Dan berulang-ulang. Ya. Baik. Tapi kalau melibatkan satpam juga sedikit menunjukkan satpam juga harus sesuai dengan fungsi. Pasti. Karena kan satpam itu fungsi satpam itu bukan fungsi saja. Satpam BCA ya. Satpam BCA membantu kita ya. Karena nggak dibantu sama satpam BCA. Kebetulan saya tidak menggunakan BCA, saya itu BJB sama BCA. Kasar kamu nggak belok Kak. Yang boleh itu guru pikir. Kalaupun guru pikir misalkan sudah itu naik tingkat guru BK misalkan masih belum wali kelas baru ke siswa. Tapi kalau menurut
belajar dari satpam bank gitu. Coba saya pernah dibantu yang seharusnya dilakukan oleh TS, tapi sama satpam. Jadi antrian ini tidak terlalu mengular. Pak, Satpam tidak ada dasar hukumnya siswa sholat. Misalkan ada orang pihak ketiga yang nanti mengambil celah itu, Pak. Mungkin harus ada dituliskan di SK Pegawaian Mengajar ya. Satpam. Kalau melihat ini kalau melihat dari contoh sekolah kita nih, karena kan kalau dilihat dari orang yang gate-nya ada satu pintu untuk katakanlah melihat siswa tersebut datang dan keluar dengan pengawasan security penjagaannya itu mungkin bisa efektif. Dan kalau yang saya lihat, ya memang security itu dilibatkan untuk penjagaan. Jadi satu ini oleh fungsinya adalah siswa. Nah, sedangkan di sini ada pengawasannya ya pada kita kontrolnya. Enggak ada, kita mah bukan sekolah yang lengkap. Oh, kan belum kapasitas. Nah, jadi yang melakukan treatment itu yang memiliki kualifikasi ya, memiliki sertifikat. Mantap, nah, itu ya. Oke, seperti itu ya. Ya, kondisinya ada, yang penting dia tahu teorinya. Ya, ada Supaya Kondisinya ada ya. lanjut ya. Nah, 5 posisi kontrol. Dua posisi kontrol restitusi. Sebelumnya saya ada video ya. Iya, Malaysia. Bentar ya, saya tampilkan dulu video ya. Bentar, saya mesti ini ada selanjutnya ini terkait dengan restitusi Bapak Ibu, yaitu mengenai 5 posisi guru ya dalam restitusi. Sama dari sama. Oke, saya share dulu ini disampaikan oleh Di Mulia Sarjati Rajasa. Kebetulan beliau sudah meninggal ya, catat. Abdi, apa dia halo? Ya, baca dulu ya. Kamu muslim? Dia Samsudi Rajasa bin pernah ada kan bin oh. Kalau tidak salah kalau Rajasa itu dari Pulau Sumatera Bagian Selatan. Tes jalan ya. Sang Dia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi restitusi adalah proses menjalankan sekolah agar dapat mencari ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol untuk kegiatan penilaian dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembeku, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nabi dan Muhammad Hadi dua keluarga di sekolah. Oh, terlambat. Semangat cara
Ngajar. Muting aja. Ini guru piket berarti ya paling di sini guru piket. Jelas bos, dari siapa bos? Bisa jantungan sama Enggak.
Ya, Bapak Ibu, itu mengenai posisi kontrol dalam menghadapi murid kita yang melakukan pelanggaran. Nah, di sini sudah dijelaskan ya di video tersebut ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai posisi penghukum ya, jadi bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Ciri utamanya adalah langsung memberikan hukuman secara spontan. Biasanya kata-katanya seperti patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saya salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu adalah posisi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang merasa sering melakukan posisi penghukum tidak? Sesekali mungkin saya coba. Selanjutnya ada posisi membuat masalah. Jadi tujuannya itu kalau posisi membuat masalah itu membuat murid itu merasa bersalah dan ibu sangat kecewa kan jadi bersalah murid ya. Berapa kali harus mengingatkan gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Asal merasa bersalah wae. Ya mungkin ada beberapa orang yang tidak mendapatkan tidak berbuat bersalah sendiri ada. Jadi orang ada yang lanjut ya. Ada posisi teman ya. Posisi teman ini jadi guru yang menempatkan posisinya itu posisinya itu mencoba untuk akrab dengan murid, mencoba untuk setara dengan murid ya. Jadi mendekati secara personal. Bahkan ada mungkin guru yang tahu masalah pribadi murid, jadi ditempatkan sebagai teman. Memang ada berbagai macam segi positifnya ya, jadi murid merasa lebih nyaman dan sebagainya. Baik itu ya, jadi tetapi ada juga dampak negatifnya seperti yang sudah disampaikan dalam video tadi ya. Murid itu jadi hanya merasa dekat dengan guru tersebut tanpa mengindahkan guru yang lain. Yang penting sama-sama itu. Kalau bukan. Lanjut ya. Nah ini yang paling sekarang ada lagi pemantau. Jadi kalau pemantau mah dia itu hanya bertanya-tanya saja ya. Kamu salah, oh. Konsekuensinya apa? Oh. Ya. Ya. Mungkin ini saya sering melakukan ya. Tetapi tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada diskusi dengan murid. Nah ini yang paling benar itu adalah sebagai manajer yang bisa melakukan restitusi. Lanjut ya, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol dalam kasus tidak mengerjakan tugas. Kalau yang penghukum di sana tidak mengerjakan tugas, keluar kelas sampai dengan pembelajaran berakhir, langsung dikasih nah. Tidak mengerjakan PR di luar, tidak mengerjakan tugas di luar. Kemudian membuat merasa bersalah. Bapak kecewa dengan kamu, berapa kali Bapak kasih tahu. Kalau teman kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan ya. Kita pemantau.
apa peraturan yang kamu langgar, apa konsekuensinya, tapi tidak ada tindakan lanjut. Kalau manajer kan terserah kamu, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu. Itu mengenai posisi kontrol, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan keyakinan. Nah, sebelumnya mari kita jawab pertanyaan berikut, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya itu adalah untuk adanya kesalahan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya bisa kesehatan atau keselamatan. Nah, keselamatan dan kesehatan tersebut yang disebut dengan nilai tadi ya, nilai kebajikan tadi. Nah, ini ya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilai yang bisa disebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat ya, lepas dari latar belakang suku, negara, kultur, bahasa. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan memotivasi seseorang dari dalam. Jadi sebelum penegakan peraturan, alangkah baiknya kita menyusun kembali ya, menyusun dulu keyakinan kelas yang berlaku di pembelajaran kita atau di pada saat kegiatan bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Secara sederhana, keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai, dan keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan atau bisa diganti secara berkala, bisa 1 minggu sekali, 2 minggu sekali mungkin ya. Jadi sebelum pembelajaran Bapak Ibu itu menyusun berdiskusi dengan siswa, kira-kira keyakinan kelas apa saja yang perlu kita laksanakan pada saat pembelajaran. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Mungkin tahapan pertama Bapak Ibu bisa menggali dulu ya peraturan apa saja yang bisa diterapkan di kelas tersebut. Misalnya peraturannya tidak boleh terlambat, tidak boleh ke WC 5 orang lebih, tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh menggunakan politik. Nah, peraturan-peraturan tersebut kemudian dikonversi ke dalam nilai-nilai keyakinan kelas. Konversi nilai-nilai keyakinan kelas di sini artinya kalimat-kalimat yang bersifat negatif itu dikonversi kepada kalimat positif. Seperti dilarang apa ya? Tadi tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat, dikonversi menjadi nilai positif, kalimatnya bagaimana? Datang sebelum. Nah, itu jadi dikonversi dulu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya, jadi bisa diinterpretasikan, bisa diterjemahkan secara luas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi intinya saja, sehingga mampu atau mudah diingat atau dipahami oleh semua warga kelas. Nah, supaya bisa diingat dan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan, Bapak Ibu bisa menulisnya dalam karton. Ayo kita buat keyakinan kelas dulu, apa aja ditulis, kemudian dipajang di kelas. Oke ya? Mari kita praktek aja ya, biar prakteknya
Tapi kalau Pak dia mau udah Nah, ini ya. Cara membentuk keyakinan kelas. Mulai dari kita membuat peraturan dulu Bapak Ibu. Peraturan yang bisa berlaku di kelas tersebut ya. Peraturannya apa coba? Tidak terlambat. tidak boleh terlambat. Tidak terlambat. Ya. Ya. Lagi. Kalau udah kayak kelas Jadi emang bebas bisa negatif bisa positif. Tidak oh menggunakan ini tidak main HP ketika belajar. Satu lagi ya, satu lagi. Kita Bapak Ibu lagi. Tidak berisik ya. Selanjutnya kita konversi Bapak Ibu ke dalam bentuk keyakinan ya. Keyakinan itu ciri utamanya itu adalah bersifat kalimatnya itu positif. Jadi tidak ada kalimat tidak, jangan dan lain sebagainya. Kalau tidak terlambat artinya apa? Ya. Tidak berbicara kasar. Ya. Kalau bikin pidana maksud apabila datang tepat waktu menjadi sebuah keyakinan siswa tersebut yakin bahwa tepat waktu menurut dia adalah jam 8 dan dia itu dia akan menjadikan datang lebih awal. Kita lebih awal. Jadi bisa direvisi. Ada maksudnya dari tadi kan bukan tentang lebih awal. Ibarat tepat waktu Panjil, bukan lebih awal. Tidak sih, tapi tepat waktu seseorang yang terbiasa melanggar yang menurut dia itu udah tepat waktunya. masuk jam 7 dan jam 7. Enggak. Jadwal jam 8. Datangnya saat dia menurut dia tepat waktu. Dan dengan sana dia melakukan itu. Nah di sini kan dia tepat waktunya bukan tepat waktu versi dia, versi sekolah ini. Bukan itu versi bersama. Mungkin bisa disepakati dulu di peraturannya lebih rinci lagi. Seperti datang jam 6 misalnya. Nah, itu dikonversikan ke keyakinan. Kan kalau yang sudah terlibat mah tahu datang tepat waktu itu jam berapa menurut peraturan. Nah, kalian memakai seragam yang lengkap ini apakah akan dikonversi atau bagaimana? Gimana? Tidak usah, itu udah positif ya. Udah positif ya? Tidak main HP ketika belajar. HP dapat digunakan ketika diperlukan untuk belajar. Gunakan HP secara bijaksana. Iya. Tolong di silent. HP boleh digunakan ketika diperlukan belajar. Gunakan HP sesuai keperluan. Ada yang lima.
suka berisik tidur. Enggak dong. Saya pernah diskusi dengan Pak Ari, kata Pak Ari, ya bagus kan berisik. Tahu jaga tas. Oh ya, atau eta gunakan mulut sesuai keperluan. Boleh. Ya, karena kalau diskusi mah harus berisik. Berapa? Sesuai keperluan. Gunakan mulut, mau nggak? Suara. Keluarkan suara profesional. Keluarkan suara sesuai keperluan. Yo. Nah itu keyakinan ibu, jadi kalimat itu positif. Nah, Ya, enggak simpel loh. Nah, karena saja. Emang saya tuh tipikal gitu nih, enak Udah. diem. Berarti dia dididik oleh guru atau orang tua yang membuat kesalahan. Merasa bersalah ya enak. Maksudnya, merasa bersalah kan maksudnya. nah apa itu? Dalam keyakinan yang sudah disepakati, dan itu akan ada nilai-nilai yang terkandung dalam. Kalau datang ke pasar ini nilainya apa? Bisa disiplinan. Kalau bicara sopan, ada juga boleh. Menghormati. Pakai seragam yang lengkap. Perhatian. Ya paling grooming itu apa sih Mister? Grooming itu masih bisa apa? Gunakan HP sesuai keperluan. Kebutuhan ada saran. Keluarkan suara sesuai keperluan. Ciptakan suasana tenang kondusif belajar. Bisa diganti lagi, mau diganti lagi Bapak Ibu? Ciptakan suasana tenang belajar. Kondusif. Ini kondusif belajar aja. Gimana ciptakan? Ciptakan kondusif belajar. Suasana Kondusifnya naon pentil. Tenang. Suasana tenang belajar. Ya. Ini nilainya apa ya Bapak Ibu? Disiplin. Nah itu Ibu contohnya, jadi kita bisa diskusi dulu mengenai peraturan apa sih yang kelas tersebut inginin. Kemudian kita konversi jadi keyakinan dan ambil nilai-nilai. Nilai-nilai inilah yang bisa kita konfirmasi pada saat kita melaksanakan restitusi. Misalnya yang tadi yang keyakinan kelas Ya. Keyakinan kelas mana yang belum melaksanakan. Oh jadi yang itu nilainya. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Oh udah. Ada di sini satu lagi terakhir. Nah di sini ada segitiga restitusi. Oh iya udah. Mulai itu dari Kalau duduknya jauh, ini deket nih. Oh berarti. Nah ini adalah tahapan
kita melakukan restitusi dari mulai menstabilkan identitas, validasi kebutuhan sampai dengan menanyakan ke supaya membaca saya ada video setelahnya. Tulisan agama maca dan jelas Terima kasih.
kita bahas satu persatu. Mau dibahas satu. Melestarikan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama, dari segi keyakinan peran menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan segi perkembangan tidak Thank you.
bisa dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Apakah keyakinan kelas harus dibuat oleh setiap mata pelajarannya? Kalau memang sesuai kebutuhan buku yang saya pahami itu sesuai kebutuhan. Tapi bisa saja setiap guru itu buat keyakinan sendiri. Karena kan bisa saja satu guru tidak tahu keyakinan yang lain. Keyakinan kelas yang sudah disusun oleh guru yang lain. Kecuali kalau sudah ada identitas, sudah ada dokumentasi, dokumentasi keyakinan kelas misalnya dilakukan oleh wali kelas, ada ditulis dalam kantor. Jadi setiap guru yang ada di situ bisa dilihat. Kalau menurut saya tidak wajib, asalkan semua guru tahu keyakinan kelas yang disepakati di kelas tersebut. Dan keyakinan kelas itu bisa diganti sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan. Jadi tidak keyakinan kelas untuk 1 tahun, untuk 10 tahun tidak. Bisa saja untuk 2 minggu, bisa untuk 1 minggu, tergantung ke dalam dan tergantung kembali kepada kelas tersebut. Apakah akan ada yang direvisi, ada yang ditambahkan atau yang dikurangi? Jadi harus dilakukan, ya harus seluruh siswa itu harus tahu. Dan guru harus ditampang. Mungkin bisa membeli SPK. Ya, benar ya. Bisa kalau mereka tertimpa supaya tidak bisa wali kelas. Bisa jadi berbeda-beda ya. Ya kalau tiap guru bikin keyakinan ya. Misalnya ada guru yang boleh makan, ada yang tidak boleh. Iya, bagusnya itu. Karena saya mah boleh makan. Kalau itu mah berarti harus ada koordinasi dengan guru ya. Cuma tergantung ke dalam kebijakan sekolah. Kalau menurut saya pribadi, keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas. Ya guru harus. Kalau guru yang bagus gitu ya. Sepakati dulu, misalnya kan guru matematika dulu kan beda-beda ya. Ada yang memperbolehkan memakai kalkulator, ada yang tidak kan. Kan salah pas satu. Oh ya dulu ya. Ya. Kalau gurunya satu, tapi boleh kalkulator boleh. Tapi ya ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Ya terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya dalam diskusi kali ini. Terima kasih untuk masukan-masukan yang positif kepada saya. Semoga kita dapat menjadi guru yang terbaik ya bagi siswa kita atau peserta didik kita dan bisa menuntun ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya di sini bukan untuk berniat menggurui apalagi dan sebagainya. Jadi kita di sini sama diskusi ya. Saya juga ada banyak kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian untuk masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Buat ibu-ibu terima kasih.